Setelah menunggu selama lebih dari 4 bulan, 11 sandera yang masih disekap GPK dari 26 yang diculik pada tanggal 8 Januari lalu akhirnya dapat dibebaskan ABRI dengan operasi militer pada tanggal 15 Mei 1996. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh ABRI, masalah ini bisa ditangani sebaik-baiknya. Effendi Sun, Juli Elvano melaporkan dari Yigi Irian Jaya. Operasi Mapenduma itu adalah operasi penyelamatan sandera dari tim ekspedisi ilmiah Loren di Pegunungan Loren di Irian Jaya atau Papua pada tahun sekitar 1996. Jadi memang ada satu penelitian yang masuk ke daerah Papua yang mereka terdiri dari rombongan perguruan tinggi dari Indonesia beserta perguruan dari para peneliti asing ke sana. Hanya begitu perjalanannya tiba-tiba ada kabar bahwa mereka hilang karena diculik. Gitu. Tapi malam-malam ketika kita sedang akan membuat berita untuk dunia dan berita malam di TVRI, produser saya dengar itu, terus kita ngobrol. Waduh, di mana? Wah, di Irian. Wah, gimana? Saya yang kebetulan memang sejak masuk TVRI, wartawan di TVRI juga sudah lebih tertarik ke liputan keamanan dan militer. Jadi justru melihat itu, wah ini dia, baru seperti apa kesempatan itu. Lalu produsernya, kamu siap? Saya sepanjang didukung, fasilitasnya ke sana oke, saya siap berangkat. Nah, persoalannya kan saya reporter siap berangkat. Oke. Produser lalu mencari kontak-kontaknya datang, tapi saya juga disuruh kontak ke berbagai pihak. Nah itu kan biasanya kalau penculikan begitu kan operasi khusus ya. Dan operasi khusus itu di Indonesia ya tugas pokoknya dari Kopassus kan. Malam itu juga saya segera kontak dengan kenalan karena kami memang sudah sering ngeliput Kopassus, pendakian ke Karpen Piramid, ke Irian saya bersama mereka, ke Pegunungan Alpen. Jadi sudah banyak kenal. Dan saat itu komandannya Pak Prabowo kan, mantu Presiden Soeharto saat itu kan. Kesulitan yang paling besar ya waktu Mapenduma adalah alam, komunikasi tidak ada dan kita tidak punya peta daerah itu. TNI waktu itu semangatnya tinggi, jadi modal kita semangat. Mungkin sekarang bisa disebut nekat. Wah, gimana orang pertama untuk membuka akses dulu ke sana. Saya telepon yang kenalan di Kopassus. Itu benar. Oh betul. Ya sudah, komandan sudah pada ke sana. Yang tim komandan Pak Zamroni kalau nggak salah. Komandan nanti grup 5 dulu Kopassus anti teror itu juga sudah ke sana. Kita terbang ke Jayapura dan ternyata dari Jayapura kegiatannya tidak di Jayapura. Di daerah yang terdekat ke lokasi yaitu di Mapenduma. Mapenduma ada di Pegunungan Tengah ke atas lagi di ketinggian sekitar 3.000 sampai 4.000 meter. Wartawan pun bilang ini tuh operasi khusus. Seperti apa operasi khusus belum tahu. Tapi labrak aja kita harus ketemu dengan siapa. Akhirnya kita jalan setelah makan pulang. Rupanya nih rombongan wartawan ini poskonya tuh di Kodim Wamena. Tanpa ngomong apa, mobil dimasukin ke tempat Kodim Wamenanya. Begitu kita turun, ya di situ aparat di situ kan tugas. Siapa ini kalian? Wah, siapa? Wah, dengan pada gagal gitu. Wah, kami wartawan Polkam gitu. Ini kamu mau wartawan Polkam mana katanya? Kamu harus ada tata aturannya, itu data nggak ada. Suasana itu memang namanya juga operasi pembebasan itu memang harus dalam kondisi yang rahasia gitu. Sementara kita tidak sabar kan datang jalan ramai dan di situ masih terjadi nggak bisa masuk komunikasi. Tetapi menjelang malam ada satu orang datang. Saya cari Pak Effendi. Oh iya saya lihat ini Irian dari Serui tinggi gitu datang. Wah tadi yang ada di sana gitu. Dia Bang kita jalan ke sana gitu nggak lihat.
Sementara teman-teman yang rada di belakang melihat saya, disangkanya bukan siapa-siapa. Ya udah, jalan. Saya pun tidak bisa saya bawa kameramen saya sendiri. Akhirnya datang. Pergi aja, ya disuruh komandan katanya. Oh, saya masuk ke studio, terus tunggu depan. Nah, berapa lama ya datang komandan anti terornya, komandan grup 5 Kopassusnya yang memang sudah kenal, yang lain-lainnya, termasuk Pak Prabowo-nya kan yang mimpin sama pimpinan-pimpinan di aparat keamanan untuk operasi semacam begitulah. Saya justru balik tanya, kamu masuk ke sana dari mana gitu? Tapi yang kamu laporin kemarin malam itu visualnya di mana? Oh, saya baru sadar kalau ketika sehari sebelumnya saya dengar ada penculikan itu, saya tahu Medan Irian dan saya pernah ke puncak Kartens Piramid kan. Saya punya visual tentang Irian, terus saya bikin beritanya, saya keluarin tentang kondisi mana, tapi visualnya visual daerah Freeport, daerah Tembagapura gitu. Terus dari Freeport, teman saya yang di Humas itu, ini nggak ada kaitannya gitu ke Freeport. Loh, ya nggak apa-apa, ini namanya visual. Iya, tapi bukan daerahnya, bukan itu. Jadi rupanya pihak aparat keamanan itu melihat reportase saya dengan visual yang tepat gitu, daerah itu. Sehingga, nyangka tahu background saya juga, mungkin saya biasa naik gunung, saya biasa ke penjelajahan itu, dia bilang, jangan-jangan udah masuk duluan gitu kan. Oh, saya baru sadar ketika saya ceritakan, justru itu. Tapi udah betul itu katanya, daerahnya. Justru kan aparat juga kesulitan mungkin kan mendapatkan visualisasi daerah situ. Kami aparat keamanan sedang berusaha untuk bisa mengetahui daerah itu, menguasai keadaan. Jadi ya itu background aja untuk kalian. Silakan kalian mencari informasi lain. Hampir di setiap kegiatan semacam itu sebetulnya kita harus berlomba wartawan untuk bisa mendapat akses masuk. Tetapi di satu sisi keamanan yang sedang berupaya itu juga kan dia keamanan. Pertama, operasi yang dia tidak boleh diketahui oleh pihak yang berseberangan, pihak lawan itu datang. Yang pertama, saya sangat menyadari dari pengalaman saya beroperasi, mengikuti operasi-operasi militer itu, hal-hal yang mendasar itu yang tidak boleh kita itu. Tapi yang kedua, semakin kita dipercaya oleh mereka, semakin mereka tahu kita mampu menempatkan diri, kita mampu bergerak seperti halnya mereka akan semakin percaya. Saya sudah punya hubungan yang baik gitu kan. Pimpinan tertinggi di situnya juga sudah kenal saya manfaatkan itu. Jadi itu esensi dari kita wartawan cover both side seimbang itu tetap jalan. Saya lihat semua fasilitas maupun SDM yang ada juga sama. Harus mempelajari dulu daerah itu, dan kita tahu kan Irian Medan yang paling berat dibanding daerah Indonesia lainnya. Ya, Wamena saja sudah ada ketinggian sekitar 2000 meter. Sudah pasti dingin, jauh. Untuk pesawat masuk ke Wamena juga tidak bisa sepanjang hari. Karena tertutup awan, jalan masuknya harus masuk ke celah. Apalagi masuk ke Mapenduma. Untuk masuk ke Mapenduma itu ada gate antara dua tebing ya, yang harus dilewati di ketinggian 3000-an ke atas. Pesawat apa, mau fixed wing, mau rotary wing, masuk ke arah situ, itu harus melewati itu. Sebelumnya kita nggak tahu, tapi setelah saya masuk ke Mapenduma, beberapa saat kemudian kami wartawan diberi akses untuk melihat kondisi daerah, baru tahu. Habis itu jurang-jurangnya tinggi, tempat-tempat desa-desa di Irian itu kan kita tahu alamnya luar biasa. Keseluruhan operasi Mapenduma dari mulai kejadian sampai kemudian dilepaskan itu 4 bulan. Ada yang dulu warga daerah tertentu di bagian lain di Papua itu juga yang pekerja yang disandera oleh mereka dilepaskan. Wah, saya langsung ke Jayapura dari Arso kalau nggak salah dilepasin.
Saya ke Jayapura untuk meliput itu. Habis meliput itu kan akhirnya si beritanya dibawa ke Jakarta. Kesempatan saya pulang dulu. Karena saya juga tahu ini pasti tidak akan secepat itu. Pasti lama ini proses ini kan, proses saling mengamati itu datang. Tapi saya sudah punya akses untuk bisa masuk dengan aparat ya keamanan. Kesinambungan untuk kita jaga berita terus itu memang jadi bagian yang harus kita atasi gitu. Nah kan dari situ kita bisa memperkenalkan, mensosialisasikan masyarakat Papua di sana. Jadi saya juga menjalin hubungan baik dengan Pak Bupatinya di sana. Sekaligus kita kalau selain kita kan ingin tidak berdampak negatif, kita memberikan hal yang positif. Kita angkat tentang kegiatan-kegiatan bahwa warga Papua itu punya hal-hal yang positif, yang itu datang. Jadi itu yang keseimbangan yang kita buat. Kita buat bagaimana mereka membuat batik di atas, bagaimana mereka memproduksi beca gitu, hal-hal yang begitu. Ya, kerajinan tangan dan sebagainya. Pokoknya kehidupan bagaimana mereka juga mengelola sawah kan di sana waktu itu. Ingat betul pimpinan masuk ke Mapendumanya yang ketinggian itu, Pak Kapten Made Agra waktu itu. Dia masuk dan dia berlebur dengan penduduk masyarakat di sana. Dalam sekian lama akhirnya masyarakat itu sudah menyatu sama mereka. Mereka juga dilatih, diajarin hal-hal yang positif gitu. Nah saat itulah saya bisa melihat ke sana, saya bisa mengabadikan seperti yang visual-visual didapat. Bagaimana mereka itu di kampung itu untuk membuat pasar itu datang menjual sesuatu dari berbagai gunung itu datang subuh-subuh, baru pada siang hari mereka bisa masuk. Nah itu hal-hal yang mendekatkan kita ke mereka. Operasi militer langsung sukses. Para sandera bisa dibebaskan, kendati pihak penyandera tak berhasil ditangkap aparat. Ya, kalau tadi kita sudah tahu ke daerahnya, tapi kita tidak pernah bisa ketemu kan dengan penyandera. Kemudian mereka sudah membentuk tim-tim yang masuk, terus akhirnya kita di tempat pun mulai berpindah-pindah tuh. Ada yang ke Timika, ada kemudian sandera yang dilepaskan lah di Timika. Nah kita juga sebagai wartawan ternyata saat itu masih terbatas kemampuannya untuk mobilisasi di mana atau begitu ada di mana. Akhirnya ya tadi saya kebetulan dapat akses itu, begitu dapat ada yang sandera dilepas sana, saya ikut. Dapat ke Timika, bisa ketemu, ngobrol dan sebagainya. Ya teman-teman yang lain tertinggal. Kalau kita belajar penjelajahan dan sebagainya, dipelajari bahwa dengan penduduk setempat kita juga harus berhati-hati, tetapi kita harus bisa menyatu dengan mereka. Saya ingat sampai kemudian ke peristiwa ada anggota yang melakukan penembakan itu dan sebagainya, juga orang berpindah ke sana karena memang kan pesawat itu aksesnya bisa terbang dari lokasi ke daerah terpencil lagi, masuk ke Timika, Jayapura, Wamena, begitu saja. Nah saya di Timika pun bisa hadir di sana, dan setelah sesi kedua, ketiga sudah mulai ada hubungan dengan mereka, minta apa-apanya, mulailah masuk ke sesi terakhir, saat-saat bagaimana harus pelepasan dari sandera dilepaskan itu. Saudara, Medan Irian Jaya yang tingkat kesulitannya sudah sama-sama kita ketahui, yang terberat di antara pulau-pulau di Indonesia. Di sisi lain, keadaan masyarakat Irian Jaya yang sangat sederhana itu dimanfaatkan oleh para gerombolan pengacau keamanan untuk dijadikan tameng dan dipaksa untuk menjadi pengikut mereka. Bagaimana langkah-langkah aparat keamanan menyiapkan strategi-strategi untuk melakukan acara pembebasan. Dan saya beruntung lah, saya bisa pada akhirnya terus cuman saya saja dengan kameramen saya yang bisa masuk di tengah-tengah operasi itu sampai ke titik-titik saat mulai negosiasi mereka dengan bagaimana mereka, dan saya ya bareng dengan tim yang pasukan khusus menangani itu, saya juga bisa melihat oh seperti itulah mereka begitu serius mengeluarkan kemampuannya untuk menganalisa bagaimana pihak penyandera ini. Cuman kan kalau kita laporin saat itu kan ngebuka itu, tapi kita ngelihat bagaimana kita tuh memiliki aparat-aparat keamanan yang memang harus profesional untuk
menganalisa bagaimana supaya mengetahui betul titik mereka di mana, mereka mengembangkan kemampuan dari unsur-unsur bangsa kita itu. Di satu desa tertentu sudah diputuskan harus, ya udah, akan dilakukan penyergapannya hari itu. Dan itu betul-betul dikumpulkan oleh pimpinan langsungnya Pak Prabowo waktu itu. Ya saya tuntutannya itu lebih banyak ke politis kan sebetulnya itu datang. Tetapi ketika mungkin yang terjadinya menyandera sipil, apalagi terus ada asing, wah itu sudah menyangkut. Yang pasti semua orang tidak setuju kan hal itu gitu. Ya syukurlah bahwa antara diplomasi, bagaimana perundingan lebih dengan operasi itu berjalan terus, sehingga pada satu ketika sampailah di lingkungan itu untuk memutuskan perlu adanya pembebasan. Tapi kan sudah desanya udah pindah lagi dari Mapenduma ke GC Lama, sampai pada titik tertentu pergerakan aparat keamanan juga makin full. Saya tetap ada di tengah-tengah, yang mungkin orang lain juga nggak tahu, termasuk aparat keamanan itu juga saya di dalam. Tapi pergerakan saya yaitu yang sudah tidak bisa diikuti oleh yang lain. Dengan satu helikopter komando di atas, satu helikopter bantuan, kita masuk ke 6 sasaran. Pada saat itulah Sandra dibawa oleh DPK, ya, oleh OPM, masuk hutan. Pada saat itu akhirnya beralih kepada operasi pengejaran. Kalau saya melihat, ya dia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pasukan khusus. Kalau orang mengait-ngaitan yang lain ya wajar aja. Berpenampilan seperti itu dan mampu menggerakkan itu dan dipatuhi oleh pasukannya, bebannya menurut saya luar biasa waktu itu. Karena menyangkut internasional, menyangkut itu, keputusan sekecil apapun punya resiko kan. Tapi akhirnya di satu pagi itu, oke, kita sudah tidak ini, kita akan memutuskan melakukan penyergapan itu. Pasukannya sudah siap dengan perlengkapan satu penanggulangan teror, bukan khusus, dengan heli-heli khusus, dengan teknik pendaratan yang khusus. Di satu sisi saya ngeri juga kan, satu sisi bangga lihat, wah ternyata Indonesia tuh punya kemampuan untuk itu. Kebanggaan yang itu datang karena operasi semacam begitu ya mungkin ya, walaupun orang tidak akan mentoleransi sekecil apapun resiko, tapi saya melihat bahwa itulah mungkin ya resiko yang terkecil ketika mereka bisa terselamatkan. Kan ada yang hamil juga dari bulenya itu ya, terus yang lainnya ya bisa dikembalikan kepada keluarganya, walaupun meninggalkan juga duka ketika salah satu peneliti dari kita itu yang dianggap punya mental kepahlawanan tinggi juga menjadi korban. Tetapi akhirnya kan itu menjadi pelajaran bersama kan, pelajaran terhadap pihak-pihak juga yang menggunakan kekerasan untuk hal yang begitu, tapi pelajaran juga yang mungkin kita sama-sama harus lebih memperhatikan saudara-saudara kita dimanapun dia berada kan. Nah, buat kita yang wartawan, saya melihat itu satu kejadian yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya berbangga karena begitu udah turun, selamat semuanya datang, saya punya gambar lengkap gitu sampai di Jakarta. Di Halim itu tidak ada yang boleh masuk wartawan itu. Begitu saya di pintu, saya mau bawa hasil liputan terakhir itu keluar, saya nyelip-nyelip. Itu wartawan sedunia di pintu masuk Halim itu ngejajar nungguin statement dari itu datang. Saya orang yang dari dalamnya, ya ada rasa bangga. Saya lari ke TVRI, kita siarin, dan saya satu-satunya yang dapat wawancara dengan Pak Prabowo yang pakai bahasa Inggris. Tapi ada 2 wartawan asing yang ikuti. Begitu datang dia minta saya lapor ke komandan di Pak Prabowo, lapor ke komandan kita. Ini ada yang minta, ya udah silakan minta berita itu, tersebarlah. TNI siap berkorban untuk menegakkan kedaulatan. Kita harus menyelamatkan semua warga negara Indonesia dan semua warga negara asing yang menjadi tamu bangsa Indonesia, harus kita jamin keselamatannya.
menurut saya peace journalism itu mestinya dikuasai oleh semua. Karena kita jadi wartawan itu bukan sebagai pembakar, itu justru kita yang manusiawi itu. Saya juga pernah mengikuti itu dan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah menyelenggarakan itu. Kan pada intinya kita tidak membesarkan sesuatu, justru kita melihat bagaimana satu kejadian itu bisa mengakibatkan cedera kemanusiaan, bahkan bencana kemanusiaan kalau yang namanya konflik. Oleh karena itu bukan mencari hal-hal yang hangat dan panasnya yang membuat orang, tetapi justru kita mencari, selain juga kita mendapatkan itu, kita menumpulkan apa sih hal-hal yang justru menuju ke arah kedamaian. Intinya kan itu. Sosok bangsa Khmer memang hampir sama dengan bangsa Indonesia. Maka tak heran kalau kontingen Indonesia mendapat sambutan lain dibanding dengan kontingen lainnya. Apalagi kita memiliki konsep pendekatan yang lain, yaitu konsep teritorial. Saya pun punya pengalaman liputan di Bosnia, di Kamboja, di konflik-konflik semacam gitu, di Filipina, di Moro dan sebagainya. Jadi akhirnya saya juga ya berharap tidak terjadi lagi yang begitu. Tapi kalau terjadi di medan-medan konflik itu, kita itu wartawan juga harus sudah siap melaksanakan misi kita kan, untuk mendapatkan informasi yang sebaik mungkin, yang sesuai dengan esensi-esensi atau kaidah-kaidah kita sebagai wartawan untuk masyarakat. Tetapi juga kita harus memberikan keyakinan bahwa kita mampu hidup di medan-medan semacam gitu, menjangkau medan itu, bahkan mungkin punya kemampuan yang sama dengan pasukan khusus itu atau justru lebih gitu, karena kita wartawan harus itu. Itu yang harus dibangun menurut saya. Dan yang penting tadi saling mempercayai. Sehingga saya salut sebetulnya ada namanya latihan embedded jurnalis gitu. Tetapi untuk meningkatkan kemampuan wartawan, karena kalau wartawan ke medan yang semacam itu udah otomatis harus dia punya kesediaan. Kesediaan itu kalau dia mampu punya kemampuan itu dari segi peralatan maupun fisik. Dan saksi bisu berupa peninggalan-peninggalan bekas pendudukan itu merupakan suatu pemacu untuk membangkitkan semangat mereka dalam membangun negerinya. Tendisun dan juru kamera Henu Pradiporkan dari Kuwait.